Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabar kalian semua? Baik. Apakah hari ini ada yang absen? Tidak. Semua hadir ya? Hadir. Oke, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran berkaitan dengan perbandingan skala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingat apa itu perbandingan? Selisih atau perbedaan. Selisih atau perbedaan. Oke, yang lain? Tapi Divaya masih ingat apa itu perbandingan? Yang menurut Divaya itu adalah bentuk perbandingan. Oke, coba Divaya lihat tubuhnya Yogi dengan tubuhnya Aquila. Kalau dibandingkan, yang lebih kecil, berarti apa itu perbandingan? Hah? Ya, proporsi dari suatu benda atau ya ukuran. Ya, ketika kita belajar tentang perbandingan, berarti kita membandingkan sesuatu dengan kita lihat bisa dari dengan panjangnya, kita lihat bisa dengan dari besarnya, ya, kemudian ukurannya. Nah, yang disebut perbandingan itu adalah proporsi, ya. Oke. Nah, apa yang kaitannya kita belajar perbandingan hari ini berkaitan dengan perbandingan skala. Nah, kita ingin tanya lagi, masih ingat nggak dengan perbandingan dengan skala? Kalau kalian belajar skala, apa yang ada teringat di kalian? Jarak, apa lagi? Peta, apa lagi? Panjang, apa lagi? Ukuran, oke, apa lagi? Iya, betul ya. Nah, kaitan dengan itu, yang kita ini adalah perbandingan skala, di mana nanti kalian ya dengan menggunakan konsep perbandingan skala, kalian mampu menyelesaikan suatu masalah. Nah, masalahnya, nah kalian bisa lihat ya, di sini ada peta, di mana ini adalah jarak dari ya wadah sekitar bulat atau sebaliknya ya. Nah, kalau kita lihat di sini jarak dari batu bulat, kalau pakai map itu kan sudah terlihat ya. Kalau lewat mana, berapa menit yang diperlukan, gitu ya. Nah, berarti jaraknya kira-kira berapa? Oh, di situ terlihat ya. Kalau menggunakan jalan bypass Bungurai, jarak yang ditempuh adalah 22,9 km. Kalau misalnya lewat Supratman, ternyata dia lebih pendek. Tapi kenapa waktunya lebih lama? Macet. Ya, padatan penduduk. Nah, katanya perbandingan skala. Nanti kalian akan membuat demo, ya, yang berkaitan dengan perbandingan skala. Nah, itu kalian coba buka dulu PD-nya ya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini dengan menggunakan Canva. Nah, kalau udah biasa pakai Canva kan? Nah, kalian mampu membuat pertama menganalisis dulu jarak dari batu bulan ke teleskop jarak sebenarnya. Kemudian kalian mengerjakan solusi yang berkaitan dengan perbandingan skala dan menyajikan dalam bentuk denah. Nanti hasil hasilnya kalian membuat denah. Kegiatan intinya sama seperti sebelumnya, ada permasalahan yang diberikan dalam bentuk LKPD ini, kemudian nanti kalian berdiskusi kelompok. Nah, setelah itu baru melakukan refleksi. Ya, diakhiri dengan refleksi, presentasi dan refleksi. Ya. Nanti saya akan bagikan. Ini ada permasalahan. Boleh dibaca ya. Di LKPD yang di Google Classroom juga sudah dicantumkan permasalahannya. Permasalahannya di sini adalah Puga adalah seorang siswa yang bersekolah di
lokasi sekolah berada di Desa Pemogan dan Pasar Selatan. Nah, Huga sering terlambat datang ke sekolah dan mendapatkan konsekuensi atas keterlambatan. Huga sering merasa malu karena sering tiba di sekolah lewat dari jam 7.20. Nah, Huga ingin supaya tidak terlambat tiba di sekolah. Bantulah Huga untuk menganalisis jarak tempuh dari rumahnya ke sekolah dan berapa lama yang dibutuhkan untuk sampai di sekolah. Solusi apa yang bisa kalian berikan? Ini untuk kelompoknya sama kelompok sebelumnya ya. Kelompok 1 Rizky dan Twindira dan Vita. Kemudian kelompok 2 Davi, juga Ayu dan Devi. Kelompok 3 di saya Afila, saya dan Strategi ya. Oke, sudah sama kelompoknya ya? Sudah sama kelompoknya? Sudah. Oke. Oke, silakan dicermati ya LKPD-nya. Ya, sekarang dengan fase pendidikan itu kalian harus melihat Google Maps untuk mereka berapa jarak yang diperlukan dari Batubulan ke Wonosobo. Kalau dia ingin tiba di sekolah itu sebelum jam 7.20, kalian analisis dulu jarak dari Batubulan ke sekolah itu berapa, karena waktu yang diperlukan berapa. Dan yang mana sebaiknya dipilih. Pada fase penyelidikan, kalian tuliskan berapa jarak dari rumah Huga menuju sekolah. Silakan dituliskan berdasarkan aplikasi Google Maps. Nah, ini dia tuangkan dalam bentuk pena. Kita gambar. Ya, gambar. Berarti misalkan titik pusatnya pakai yang mana? Wonosobo titik pusatnya. Jadi biasanya boleh diikuti ya. Ini jaraknya 23 ya. Sekitar 49 menit. Sekarang yang kedua, ubahlah permasalahan tersebut dalam hubungan jarak kecepatan dan waktu. Kecepatannya berapa dengan jarak sekian dan waktu sekian, kecepatannya harus berapa? Kan tadi diketahui tadi kan udah dapat jarak sama waktunya kan? Dari Google Maps-nya. Berarti kecepatan yang dia peninggalan dulu. Kecepatan ada kereta juga. Keretanya itu ini namanya. Iya. Ini jaraknya berapa? Ya? Itu bulan. Ya udah. Bulan dulu biar nggak lama. Pokoknya terlalu banyak. Silakan pilih yang mana? Pilih salah satu aja. Salah satu. Jaraknya berapa? Jangan pakai ini, pakai perbandingan. Perbandingan tuh JP per DS kan? Jarak kertas per jarak sebenarnya. Tempatnya di mana? Hotel rumah, di mana Oke,
tadi udah ada sempat buat denah. Kita lihat hasil presentasi dari kelompok 2. Boleh dibawa ke sini aja ininya, laptopnya, screen di sini. Silakan kelompoknya kita dan Dewi. Oke, dari masalah ini apa yang diperoleh? Tugas saya mendatangkan lambda. Hasil pendidikan bawa geser ya. Apa yang diperoleh? Tapi dari rumah Uga menuju sekolah adalah aplikasi Gena. Kalau dari jalan bypass itu 48 menit atau 22,9 km itu menggunakan mobil. Kalau dari jalan WS Development dan jalan Imam Bonjol itu 48 menit. Kalau So, kalian pilih yang mana? sudah pilih yang bypass. Ya, bypass berapa pendidikan yang di Maps yang jarak yang diambil? 22,9 km. Kita bulatkan. Iya, kita bulatkan jadi 23. Oke. Terus setelah itu kita menggunakan cara JKW. Jadinya jarak dibagi waktu karena kita belum tahu kecepatannya berapa. Jadinya 23 dibagi 4/5 jam. 22,9 dikali 5/4 hasilnya 28.625 km per jam. Oke. Selanjutnya, setelah itu analisis pemecahan masalahnya. 22,9 itu kita bulatkan menjadi 23 dikali 100.000 karena kilometer ke sentimeter. Hasilnya 2.300 cm. Jarak peta dibagi jarak sebenarnya jadinya 11,5 dibagi 2.300 sama-sama dibagi 11,5. Perbandingannya skalanya 1/200. Terus mana lanjut jaraknya sampai. Nah, di sana apa tuh satuannya? 1 cm kan? Iya. 1 cm. Nah, kalian udah ukur di sana kalau 1 cm mewakili 200.000 udah diukur? Belum. Kita coba ngeliat dari mapnya terus kayaknya segini posisinya begitu. Iya. Ada tanggapan? Yang lain? Ada yang beda. Ada yang berbeda? Silakan. Kita mengambil 2 jarak pertama dengan aktivitas pengaduan dan Perbandingan yang dapat berapa? Berbanding 1075. 1075. 1/1075. Ya. Senti. Nah, jadikan senti itu? Sudah. Oke. Berarti kalau dia kecepatannya tadi berapa dapat kecepatan? 28.625. 28 km per jam. Iya, iya itu maksudnya. 28 km per jam. Berarti kira-kira pukul berapa dia harus berangkat? Kalau kecepatannya sekian. Setengah tujuan. Ya. Oke, berarti dia harus berangkat jam 6:30 ya. Berangkat ya. Berangkat lebih awal. Oke, setengah tujuan. Oke. Jam 5. Nginep di jalan. Oke, anak-anak, itu untuk kesimpulan dari denahnya ya. Oke, ada pertanyaan, anak? Oh iya. Tidak. Kita akhiri ya pembelajaran hari ini. Silakan pejamkan mata. Your eyes. Inhale.